Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita mulai kuliah untuk manajemen keperawatan. Untuk materi hari ini, kita belajar tentang MPKP. MPKP itu singkatan dari model praktek keperawatan profesional ya. Nah, di sini itu kita ke slide selanjutnya. Apa sih MPKP itu? Jadi yang namanya perawat itu kan memberikan pelayanan yang profesional. Dapat dilakukan dengan mengetahui jumlah pasiennya berapa dan tingkat ketergantungan masing-masing pasiennya itu apa saja. Ya, yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Cara observasi kebutuhan itu bisa dilihat ya, perawat itu bisa melihat berapa sih jumlah pasiennya yang ada di rumah sakit ya. Jadi di sini di slide 2 ada berapa sih jumlah pasien yang bisa dilihat ya, perawatnya jumlahnya berapa, tingkat ketergantungan pasiennya berapa dalam waktu 1 bulan. Kan ngitungnya kemarin saya bertanya ya, ngitungnya berapa ada, jadi dihitung 1 harinya berapa, nanti diakumulasi menjadi 1 bulan. Nah, minimal itu dilihat bisa diobservasi dalam waktu 1 bulan. Pasiennya jumlahnya berapa sih di ruangan keperawatan anak? Ya, tingkat ketergantungannya rata-rata bagaimana? Apakah mandiri, apakah dibantu total atau bagaimana? Ya, pengembangan model pemberian asuhan keperawatan itu dipilih berdasarkan situasi. Jadi kalau perawat itu memberikan asuhan keperawatan ke pasien, itu dipilihkan berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing rumah sakit. Jadi ada bagaimana tipe-tipe rumah sakit, ada tipe C, tipe B, tipe A ya. Saya juga pernah singgung ini berkali-kali. Kemudian jumlah tenaganya kira-kira terpenuhi nggak kalau dengan pasien yang segini. Jadi masing-masing rumah sakit kan jumlah pasiennya pasti beda ya. Kemudian jumlah perawatnya juga beda. Kualifikasi pendidikannya juga masing-masing punya kriteria sendiri rumah sakit itu. Ada yang rumah sakit membutuhkan tenaga perawat S1-nya lebih banyak dibanding yang D3. Ada juga yang rumah sakit yang membutuhkan D3-nya lebih banyak dibandingkan yang S1 nurse gitu ya. Jadi kualifikasi pendidikan juga beda, pengalaman bekerjanya beda, dan keterampilannya dalam merawat pasien juga beda-beda. Ya, ada yang perawat terampil dalam infus dia cakep banget ya, tetapi dalam perawatan luka dia kurang. Ya, perawat B perawatan lukanya bagus, tapi kalau infus dia butuh 3 kali tusukan baru jadi misalnya ya. Jadi ini awalnya itu seperti ini ya. Nah, model praktek perawat itu ada 4 ya. Yang pertama adalah praktek keperawatan rumah sakit, praktek keperawatan rumah, praktek keperawatan kelompok, dan praktek keperawatan individu. Kalau praktek keperawatan rumah sakit tentunya perawat-perawat yang profesional ya, seharusnya sih nurse ya, cuma banyak juga yang D3 sekarang juga masih banyak dipakai. D3 keperawatan rumah sakit juga banyak yang membutuhkan lebih banyak dibandingkan nurse-nya. Kalau yang praktek keperawatan rumah sakit itu, jadi yang nurse itu punya wewenang tanggung jawab dalam melaksanakan praktek keperawatan di rumah sakit dengan sikap dan kemampuannya dia sebagai perawat. Nah, makanya untuk bisa merawat pasien dengan baik, perlu dikembangkan namanya praktek keperawatan rumah sakit yang lingkup cangkupannya itu ada praktek keperawatan yang profesional. Ya, seperti proses dan prosedur registrasinya, legislasi keperawatan. Jadi kalau praktek perawat praktek di rumah sakit harus sudah punya STR, yang jelas ijazah jelas ya, STR. Mungkin ada beberapa rumah sakit juga yang membutuhkan kompetensi lain seperti BTCLS ya. Jadi BPGD atau BTCLS ya, kemampuan bagaimana minimal bisa
bantuan hidup dasar perawat itu punya kompetensinya dulu. Nah, itu ya, BTCLS. Oke. Kemudian praktek keperawatan yang di rumah. Praktek keperawatan di rumah itu diletakkan pada pelaksanaan pelayanan atau asuhan keperawatan. Jadi ya namanya praktek keperawatan di rumah ya prakteknya bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi biasanya ini wajib punya SIPP ya perawat itu. Nah, SIPP ini diperlukan untuk membuat praktek keperawatan di rumah. Apa saja sih perawat itu yang boleh dipraktekkan kalau di rumah? Contohnya adalah perawatan luka. Ya, perawatan luka itu boleh dilakukan di rumah. Jadi kalau kalian ada pasien di rumah sakit yang dia butuh perawatan luka, ternyata belum sembuh total dan dia ingin dirawat oleh kamu bisa juga merawatnya di rumah gitu ya. Kalau yang nggak boleh itu apa saja yang tindakannya invasif seperti nginfus, terus ngasih apa namanya ya obat lewat infus gitu ya, itu nggak boleh ya. Ini ada undang-undangnya ya. Kalian udah belajar juga ya tentang undang-undang keperawatan kan ya. Oke, yang ketiga praktek keperawatan kelompok. Praktek perawatan kelompok ya, namanya juga kelompok ya. Ini melibatkan kelompok ya. Biasanya ini buka prakteknya itu selama 24 jam ya, yang perlu askep. Nah, di sini itu tenaganya nggak cuma perawat saja, ada tenaga medis seperti dokter ya. Jadi kalau buka praktek rawat inap ini praktek perawatan kelompok adalah yang kelompokan gitu, nggak cuma satu individu kamu sendirian buka praktek perawatan luka, itu bukan, tapi ada kelompok di dalamnya, beberapa perawat ya, bekerja sama juga dengan dokter, mungkin juga bekerja sama dengan fisioterapi atau dengan petugas lab dan lain-lain ya. Kemudian praktek keperawatan individu ya, namanya praktek keperawatan individu ya, kamu praktek ke individu, bisa kamu datang ke masyarakat ya, memberikan askep keluarga, askep gerontik yang di masyarakat itu ada mbah-mbah misalnya tensinya tinggi, kamu tensi, kamu rawat pasien tersebut ya, dari mulai dia tahu apa itu hipertensi, dietnya harus bagaimana, kemudian obat yang diminum apa ya, sampai mungkin pengobatan tradisional juga ya, dengan untuk penurunan tensi bisa pakai Justimun atau apa yang sesuai dengan jurnal penelitian tentunya gitu ya. Ini namanya praktek perawatan individu. Nah, ada beberapa metode pemberian asuhan keperawatan. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Jadi metode pemberian pemberian asuhan keperawatan itu macam-macam ya. Yang pertama itu model fungsional. Model fungsional ini sebenarnya bukan model MAKP karena ini adalah model udah zaman dulu banget ya, zaman dulu banget. Zaman peperangan dunia yang kedua ya. Jadi tapi saya jelaskan dulu ya, jelaskan bedanya itu kayak apa sih dengan metode atau model-model yang lain ya, seperti metode tim ya, metode perawat primer ya, kita akan belajar itu. Yang pertama adalah fungsional. Fungsional ini sebenarnya bukan model MAKP. Metode fungsional ini dilaksanakan oleh perawat dalam pengelolaan asuhan keperawatan yang sebagai pilihan utama. Jadi saat Perang Dunia Kedua ya, yang tadi saya bilang. Pada saat itu pada saat Perang Dunia Kedua itu kan masih terbatas ya jumlah perawatnya berapa ya. Kemudian kemampuan perawatnya juga sedikit ya, maksudnya skillnya itu nggak kayak sekarang udah diajarin macam-macam, alatnya juga banyak gitu ya. Kalau dulu kan serba terbatas. Nah, maka setiap perawat itu hanya bisa melakukan satu atau dua jenis intervensi keperawatan. Misalnya cuma bisa merawat luka tok, nggak bisa komprehensif menyeluruh total
merawat yang lain. Kalau kalian bikin asuhan keperawatan yang sudah pernah diajarkan, ya, itu kan dari pengkajian, diagnosa, membuat intervensi gitu kan ya. Intervensinya kan banyak, misalnya gangguan pola nafas saja, intervensinya banyak. Ada yang ngasih oksigen, ada yang meninggikan posisi semivolar gitu misalnya. Nah, kalau yang di metode fungsional ini karena zamannya dulu adalah saat Perang Dunia Kedua, jadi nggak bisa ya komprehensif total menyeluruh ya melakukannya ke satu pasien gitu. Jadi cuma bisa dengan metode model satu atau dua jenis intervensi. Misal pasien itu ada luka ya cuma bisa ngelawat luka toh gitu. Nggak bisa yang lainnya ya. Misalnya dia ada demam dia nggak bisa ngompres. Jadi pokoknya karena pasiennya banyak, perawatnya terbatas, ya pengennya bisa semuanya ditangani. Jadi ya udah sebisanya perawat, sesempatnya, sewaktunya, sekemampuannya, senyendaknya perawat dalam melakukan tindakan perawatan, gitu ya. Metode fungsional, perawat melaksanakan tugas, ya tindakan tertentu berdasarkan jadwal kegiatan yang ada, kemudian merupakan suatu metode penugasan di mana setiap staf itu melakukan 1 sampai 2 fungsi keperawatan intervensi. Ya, tadi saya sudah contohkan. Ya, contoh yang lain bisa juga dengan injeksi, ngasih obat, ya. Terus ganti balut, ya tadi perawatan luka gitu. Nah, PJ-nya siapa? Penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya adalah perawat sesuai fungsinya tadi. Perawat, kalau perawat cuma bisa satu pasien itu merawat luka ya, perawat itu ya penanggung jawabnya adalah perawat tersebut yang merawat luka gitu. Ya, jadi ini yang model atau metode fungsional. Keuntungannya apa sih kalau pakai model fungsional ini? Yang pertama adalah ini kan manajemen klasik ya, menekankan efisiensi. Jadi waktunya cepat gitu ya. Tugasnya jelas, wewenangannya juga baik ya. Baiknya gitu. Oh, itu ada luka di kaki langsung dirawat lukanya gitu. Itu ada yang fraktur langsung ditangani frakturnya dulu misalnya. Itu ada yang demam langsung kompres aja gitu ya. Nah, menekankan pada efisiensi. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Kalau di Jawa, saya rasa rumah sakitnya sudah minimal rata-rata itu C ya, tipe C, rumah sakit tipe C. Tapi kalau rumah sakit yang ada di luar Jawa itu banyak juga rumah sakit yang kekurangan tenaga medis, baik dokter maupun perawat itu sendiri. Jadi model fungsional ini bisa diterapkan ya. Kemudian yang ketiga, senior mengurusi manajemen, junior merawat pasien. Maksudnya gini. Jadi metode ini kan jadul banget ya. Metode yang lama. Yang dimaksud senior junior ini adalah yang pertama kali ada di rumah sakit tersebut siapa gitu ya. Kalau yang pertama kali di rumah sakit tersebut adalah bapak dengan perawat dengan usia misalnya sudah 40 tahun ya, dia sudah ada di rumah sakit tersebut sudah 20 tahun, dia sebut senior. Nah, junior perawat yang baru ya yang artinya kurang dari baru 5 tahun misalnya, apa baru 3 tahun. Nah, ini biasanya pakai modelnya begini ya. Jadi yang bagian senior tuh ngurusi manajemen. Manajemen itu yang bagian yang ngatur ya, bagian koordinasi ya, penugasan dan lain-lain. Junior yang bagian ngerawat pasiennya, langsung yang actionnya ya, perawat pelaksananya lah